Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia pada kita semua. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada subuh kali ini kita akan melanjutkan tadabbur dari tafsir yang diambil dari Ibnu Katsir, ya, surat Al-Baqarah. Pada pagi ini kita akan masuk ke ayat ketiga. Ayat ketiga dari surat Al-Baqarah itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu mereka yang beriman kepada yang gaib, wa yuqimunas salata, serta mereka mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Bapak sekalian, jadi di sini Ibnu Katsir, ya, mengawali ataupun menafsirkan ayat 3 ini dengan mengambil, ya, mengutip dari para mufasir yang lain, para imam yang menjadikan rujukan dari Ibnu Katsir itu tentang makna yu'minuna. Dari kata mereka mengambil dari definisi ataupun pengertian dari yu'minun, beriman. Apa itu iman? Jadi yu'minuna adalah fi'il mudhari untuk jama'. Jadi amana yu'minu imanan wa mu'minun mu'manun, ya, amin. Kemudian selanjutnya. Jadi di sini Ibnu Katsir pertama mengambil dari Abu Ja'far Ar-Razi. Ya, qala Abu Ja'far Ar-Razi anil Ala ibnu Musayyib bin Rafi an Abi Ishaqin an Abil Ahwas an Abdullah qala al-imanu at-tasdiq. Ya. Jadi di sini mengatakan bahwa iman itu at-tasdiq. Jadi iman itu adalah at-tasdiq, membenarkan. Jadi iman itu membenarkan di sini. Qala Ali bin Abi Thalha dan yang lainnya dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa yu'minuna yusaddiquna. Jadi makna ataupun arti daripada yu'minun adalah yusaddiquna, selalu membenarkan. Jadi hampir senada, ya, dengan yang disampaikan oleh Abu Ja'far Ar-Razi dengan pendapat Abi Thalha yang mengutip dari Ibnu Abbas, ya. Jadi yu'minuna adalah yusaddiquna. Jadi kalau kita di ayat ini alladzina yu'minuna bil ghaib, itu orang dikatakan jadi orang-orang yang membenarkan akan hal yang gaib, tentang sesuatu yang gaib, gitu. Jadi yu'minun itu mengimani, di sini beriman itu membenarkan yang gaib. Kemudian di sini Ma'mar, ya, dari Az-Zuhri bahwa iman itu al-amalu. Nah, ini mau masuk ke situ. Jadi kalau di sini iman itu kalau kata Az-Zuhri mengandung makna ataupun di dalamnya mengandung arti al-amalu, yaitu amal. Jadi yu'minuna al-amalu. Jadi mereka mengamalkan ataupun tidak hanya iman itu tidak hanya membenarkan, tetapi ada
amal gitu kan. Kemudian Abu Ja'far Ar-Razi juga dari Ar-Rabi dari Anas bahwa yu'minuna adalah yahsyauna ya di pendapat yang ketiga ataupun penafsiran ya dari yang ketiga itu bahwa amanah di sini adalah yahsyauna, mereka takut ya. Jadi takut. Jadi kata-kata beriman itu tidak di situ mengimani, membenarkan, kemudian mengamalkan, dan di situ juga ada yahsyauna, takut gitu kan. Di yahsyaunal gaib kalau kita ini kan, mereka takut terhadap yang gaib. Nah kemudian At-Tabari ya, jadi wal aula yakunu musawwifina bil imani bil gaib qaulan wa amalan wa i'tiqadan gitu. Kalau Ibnu Jar mengatakan bahwa yang lebih utama di sini adalah mereka disifati dengan keimanan kepada yang gaib secara ucapan ya. Bil imani bil gaib qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Jadi mengimani kepada yang gaib secara ucapan, kemudian perbuatan dan keyakinan. Jadi di sini Ibnu Jarir merangkum dari pendapat-pendapat itu ataupun senada dengan pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, kemudian Abu Ja'far Ali Ibnu Thalhah ya. Kemudian Az-Zuhri, jadi senada dengan itu. Jadi dan telah masuk di dalamnya ya. Bicara juga rasa masuk dalam itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Masuk dalam makna iman yang merupakan pembenaran ucapan dengan perbuatan. Jadi dari kata iman itu di situ mengandung pembenaran, kemudian diikuti oleh perbuatan serta keyakinan serta rasa takut dalam diri seorang tersebut. Bahwa iman adalah kata yang mencakup pengakuan terhadap Allah, kitab-kitab Allah dan Rasul-Nya serta membenarkan pengakuan tersebut dengan amal perbuatan. Ya, dari penjelasan ini kita memahami bahwa iman menurut Imam At-Tabari bukan hanya pengakuan lisan atau keyakinan dalam hati, tetapi juga diterapkan dalam bentuk perbuatan, perkataan, perbuatan, dan i'tiqad. Ya, rasa takut kepada Allah, al-khasyah adalah bagian dari iman, karena menunjukkan kesungguhan dalam pembenaran itu dengan tindakan. Ya. Iman adalah istilah komprehensif yang mencakup seluruh rukun iman serta implementasinya. Ini pengertian daripada al-imanu ya sini. Nah kata Ibnu Katsir ya, kultu ya kalau di bahasa memang bahasanya kultu. Amal imanu fil logoh wa yutlaqu an tasdiq ya. Al-mahad. Ya. Jadi kata Ibnu Katsir bahwa secara bahasa ya, ma'nam itu hanyalah pembenaran saja gitu kan, murni. Nah, wa qad yustamalu fil Qur'ani wal muradihi dzalika kama qala yu'minuna billahi wa yu'minu lil mu'minin ya. Kata Ibnu Katsir bahwa kata iman di dalam secara bahasa dalam Al-Qur'an itu bisa juga bermakna hanya pembenaran saja ya. Itu tidak kalau tadi ada amal kemudian khosyah ya. Nah, ini kalau kata Ibnu Katsir di dalam Al-Qur'an secara bahasa iman itu ada juga dalam makna hanya keimanan saja ya, at-tasdiqul mahad. Jadi hanya pembenaran saja. Jadi maknanya itu pembenaran saja. Seperti hanya di dalam Yusuf at-Taubah ya, yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin. Mereka beriman kepada Allah dan mempercayai orang-orang yang beriman. Jadi kata di situ bukan mengamalkan tetapi membenarkan. Gitu. Jadi secara bahasa kata iman di dalam Al-Qur'an itu bisa jadi ada yang sifatnya itu pembenaran saja. Demikian juga dalam surat Yusuf ya. Kemudian kadalika idastu'mila makrunan mal a'mal. Jadi tetapi kadang-kadang ataupun ada juga iman itu dikaitkan dengan amal. Ya. Ya dikaitkan dengan
amal seperti firman Allah Ta'ala, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya. Di sini kata iman ya digunakan dalam bersamaan dengan amal. Ya. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Maka amannya menjadi lebih lengkap. Gitu kan. Di dalam Al-Quran itu kata amanah itu ada juga digunakan mencakup amal gitu kan. Seperti itu. Seperti dalam surat Atin, kemudian Al-Asr dan yang lainnya juga. Jadi kata iman itu disandingkan ataupun mengandung makna tidak hanya keyakinan tetapi amal saja. Jadi ini. Nah, mayoritas ulama di sini ya, bahwa termasuk Imam Asy-Syafi'i ya, Ahmad bin Hambal, kemudian Abu Hurairah dan lain sepakat bahwa iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Itu. Ucapan dan perbuatan. Jadi kemudian bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Dan ini berbeda dengan pemikiran ataupun penafsiran sebagian ya, ataupun orang bahwa iman itu hanyalah keyakinan saja ya, sebagaimana pendapat ini berbeda dengan pendapat Murji'ah bahwa yang memisahkan antara amal dan iman. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ya, di mana para imam itu mengatakan bahwa iman itu berkaitan dengan amal. Ya, jadi iman itu berkaitan amal, bisa turun, bisa naik. Nah, kalau Murji'ah berbeda. Jadi kaum Murji'ah itu adalah kaum yang muncul sebagai antitesa ya, sebagai tandingan atau jawaban terhadap kaum Khawarij. Kaum Khawarij. Ya, kaum Khawarij itu kaum yang gampang mengkafirkan seseorang gara-gara perbuatan seseorang gitu kan. Kamu kafir gitu kan. Jadi berawal kan kaum Khawarij itu kan ketika perdamaian antara Ali dengan Muawiyah yang akhirnya sepakat, akhirnya Khawarij itu keluar daripada keduanya karena dianggap sepakat dalam dosa gitu kan. Nah, Murji'ah sebaliknya, dia tidak gampang mengkafirkan gitu, dia antitesa. Kalau tadi Khawarij itu gampang mengkafirkan karena satu perbuatan seorang, akhirnya dia gampang mengkafirkan. Nah, kalau Murji'ah enggak, bahkan dia di sini berpendapat bahwa urusan keimanan itu berbeda dengan amal. Walaupun seorang itu telah melakukan perbuatan yang dosa yang banyak atau dosa besar, imannya tetap gitu. Itu Murji'ah. Ini kalau dilihat lagi ke dalam ataupun ke pendapat-pendapat Murji'ah itu ada 3 mungkin dari golongan Murji'ah itu, ada yang ekstrim ya. Kayak tadi pokoknya mah keimanan itu tidak nyambung dengan amal, ekstrim gitu kan. Dia seorang itu sampai bermaksiat, berbuat dosa besar, itu tidak berpengaruh pada imannya. Jadi itu tidak iman. Nah, ada juga kayak Abu Hanifah juga termasuk digolongkan ya ke dalam kelompok ini. Ya, tetapi Abu Hanifah tetap mengatakan bahwa amal itu adalah bagian ya, tetap melakukan satu kewajiban yang harus dilakukan dan itu bagian daripada iman. Gitu. Jadi ada yang ekstrim, ada juga yang seperti Abu Hanifah, dia lebih lebih moderat dan hampir sama lah dengan yang pendapat-pendapat sebagian besar para ulama saat itu. Itu yang disebut di sini ya Ahlussunnah wal Jamaah.
Jadi Murji'ah ini sendiri ada 3 golongan lah. Ya kalau kita ada yang ekstrim, ada yang moderat, ada yang menengah, ada yang yang biasa-biasa lah. Yang ini kalau Murji'ah mengatakan bahwa iman dan amal dipisah, itu kan berbeda. Ini ada catatan kakinya yang saya kutip kemarin. Nah, kemudian iman juga bisa dimaknai sebagai khosyah tadi katakannya, bahwa sebagian menafsirkan yu'minuna bil ghaib dengan mana mereka takut kepada Allah ya saat dalam keadaan tidak terlihat maupun ketika sendiri. Jadi seperti halnya di dalam surat Al-Mulk, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, gitu kan. Bahwasanya mereka itu yakhshawna rabbahum, mereka takut kepada Tuhan mereka ya, bil ghaib ya, dengan yang gaib. Man khasya rahmana bil ghaib, mereka takut kepada Allah ya dengan yang gaibnya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dari hamba-Nya adalah para ulama. Jadi di sini takwa ya iman itu dimaknai dengan khasyah ya takut ya, rasa takut. Jadi khasyah itu adalah bentuk rasa takut yang lahir dari ilmu dan keyakinan. Itu buah dari keimanan yang mendalam. Itu khasyah. Jadi itu pengertian iman, ya iman. Jadi yang paling sahih iman itu adalah iman yang di situ melahirkan ataupun berkaitan dengan ucapan, berkaitan dengan amal-amal hati, ya keyakinan, kemudian pembenaran dan takut. Dan iman juga di situ terindikasi dengan amal, ya, amal dan perbuatan. Ya. Jadi dari pendapat ini bahwa makanya definisi ataupun definisi tentang keimanan itu adalah ucapan dan perbuatan. Bisa bertambah, bisa berkurang. Itu yang ini kan. Mungkin kalau saya coba menginikan tentang hadis-hadis terkait dengan amal ini ya di lampiran 1. Ini tidak dari kitab Ibnu Katsir. Coba kita ini di halaman di lampiran 1 ya. Hadis-hadis tentang iman yang bertingkat dan iman dinamis. Ya. Pertama, bahwa iman itu terdiri daripada cabang-cabang dan tingkatan-tingkatan. Ini kalau kita buka kitab Sahih Bukhari ya, atau yang ringkasannya Tarjis Shorih, itu ada bab tentang bid'ul iman ya, cabang-cabang dari keimanan. Di sini hadis al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah wa abduluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Ini riwayat Muslim. Jadi di hadis ini mengatakan bahwa iman itu bercabang, banyak cabangnya, banyak rantingnya ya, syu'bah. Sampai 70 cabang, 70 ranting, wa sab'una syu'bah. Fa'abduluha ya, dan yang paling utamanya adalah perkataan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq. Ya, kita menyingkirkan ya, imatatul adza anit thariq, menyingkirkan duri dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Sampai rasa malu saja adalah bagian daripada iman. Ini dari sini tadi ya, bahwa iman itu ucapan perbuatan. Nah, jadi bertambah dan berkurang. Di hadis ini dikatakan bahwa iman itu banyak cabangnya sampai 70 cabang. Kata 70 itu sab'una itu sering dipakai dalam hadis ya, dalam ungkapan Arab itu menunjukkan sesuatu yang banyak.
sab'una syubatan. Nah, ini iman itu tidak hanya di hati di sini, tetapi di sini disebutkan iman itu adalah perbuatan. Ya, gitu. Jadi kalau kita lihat di hadis ini, bahwa setiap perbuatan kita itu bisa jadi bagian daripada keimanan. Jadi makanya di sini adalah sangat tertarik atau sangat terkait antara keimanan dengan amal. Ya. Nah di sini tadi ya yang kedua hadis tentang iman itu bertambah dan membawa kebahagiaan. Ya. Jadi innal mu'mina la yaprahu bi ziyadati imanihi kama yaprahu rajul bil ghanimah. Bahwa iman itu akan membawa kebahagiaan dengan atas seorang mukmin akan berbahagia dengan tambahnya keimanan sebagaimana berbahagianya seorang ketika mendapatkan ghanimah. Jadi seorang mukmin merasa bahagia dengan bertambahnya iman ya seperti seorang yang sedang memperoleh harta rampasan. Ini menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan bersifat dinamis. Nah, kemudian dari hadis ya. Fa inna minan nasi mayuti bihi yaumal qiyamah bi amali arba'ina sanah. Fa yadkhulun nara fa yaqulu ya rabbi laqad kuntu a'buduka arba'ina sanah. Wa yaqulu lahu kadzabta laqad kunta tanafus wa taqtab gitu. Jadi bahwa seorang ya nanti ada yang di hari kiamat datang dengan membawa amal 40 tahun gitu kan. Kemudian dia masuk neraka. Lalu dia berkata, "Wahai Tuhanku, kenapa aku masuk neraka padahal aku telah beribadah selama 40 tahun gitu kan." Maka dikatakan padanya engkau berdusta kata Allah SWT. Ya, engkau telah menghilangkan amal ya dan berdampak pada pengurangan iman. Gitu. Itu kemudian tadi ya sama di amal adalah bagian pada iman itu. Kemudian di hadis lain juga ada mamin sayin ahabu ilallah taala min salatin fi waqtiha wala min sadaqatin fi sirriha wala min siyamin fi jahrihi wala min qiyamin fi dzulmatil lail illa zadallahu bidzalika fi imani abdihi. Jadi bahwasanya tidak ada sesuatu yang lebih Allah cintai ya dari sholat pada waktunya atau dari sodakoh yang tidak diketahui orang, kemudian dari saum yang tidak nampak ya, kemudian dari sholat di kegelapan malam, kecuali Allah tambahkan dengan hal tersebut keimanan hamba. Jadi ketika seorang hamba melakukan sholat, kemudian qiyamul lail, saum dan semua ibadah, amal-amal soleh serta ibadah, maka illa zadallahu bidzalika fi imani abdi, kecuali Allah SWT menambah keimanan seorang. Jadi di sini menunjukkan bahwa iman bertambah dan konsisten dengan ibadah. Makanya ada keterangan bahwa al-imanu bahwa keimanan itu akan naik ya dengan ketaatan, dengan ibadah kepada Allah SWT, kemudian akan turun dengan maksiat, gitu, dengan maksiat atau lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yazid wa yanqus. Jadi dari hadis-hadis ini, dari keterangan-keterangan ini menunjukkan bahwa tadi iman sangat artinya berpengaruh pada amal ataupun terkait dengan amal. Tidak seperti hanya pendapat dari Murji'ah, ya, yang mana iman itu tidak ada hubungan dengan amal. Gitu. Itu hadis-hadis yang kaitan bahwa iman itu berkait dengan amal. Gitu. Jadi ketika seorang
maksiat atau seseorang lalai dalam amalnya, maka dia pada dasarnya telah imannya turun, gitu kan? Imannya turun. Kemudian ketika dia beramal, ya ibadah, maka dia akan bertambah keimanannya. Jadi ketika dia keimanannya kuat, maka dia akan menghasilkan amal dan perbuatan. Demikian juga amal perbuatan ketika kita ataupun seseorang beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, maka dia akan meningkat imannya. Gitu kan. Jadi ada keterkaitan dengan amal dan perbuatan. Ya. Jadi di sini pendapat Imam Bukhari atau Imam Ibnu Katsir ya lebih kepada bahwa iman itu adalah keyakinan dalam hati, kemudian ucapan di lisan dan amal perbuatan. Ya. Jadi al-iman ya menurut ahli sunnah wal jamaah adalah al-iman al-qaul bil lisan, tasdiqul bil janan, kemudian amalun bil arkan, yazid wa yankus. Jadi iman itu adalah ucapan lisan, keyakinan hati, amal dan perbuatan anggota badan, serta bisa bertambah dan turun, bertambah dengan ketaatan, ya berkurang dengan kemaksiatan. Ini yang disepakati oleh Ahlussunnah yang menjadi pilar pemahaman tafsir terhadap ayat-ayat seperti yu'minuna bil ghaib. Itu. Ada orang yang sholat membunuh gimana? Iya. Berarti sholat ketika membunuh dia berkurang. Makanya ada hadis gini, bahwa ada seorang yang diibaratkan pagi-pagi beriman, kemudian sore kufur. Itu fluktuatif. Jadi kayak seperti kasus itu. Atau sebaliknya gitu kan, dia sore hari, malam hari beriman, kemudian pagi harinya kufur. Jadi itu makanya ada doa yang muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Jadi ada doa untuk kita dikuatkan dalam agama. Ini yang jadi bisa jadi berubah gitu kan, berubah dengan ini. Jadi ketika sholat mungkin dia yazid. Ketika menghadapi ini terjadi maksiat yankus gitu. Nah, kalau pendapat Murji'ah itu nggak nyambung gitu. Artinya jadi ketika lawan terjadinya kasus membunuh, ya tidak tetap keimanan 100% gitulah kira-kira. Kalau Murji'ah itu begitu. Jadi keimanannya itu 100%. Nah kalau pendapat-pendapat mufasir ataupun pendapat-pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah ya itu berpengaruh. Ya berpengaruhnya kepada tingkat keimanannya. Ya, tingkat keimanannya dia berkurang. Kemudian ada hadis bahwa contoh seumpama dalam kasus la yazni az-zani hina yazni, ya. Bahwa seorang itu tidak akan ketika seorang berzina itu dia tidak akan berzina kalau di dalamnya ada iman. Jadi itu. Wa huwa mukmin kan gitu ya. Kama qala Nabi SAW. Jadi seorang yang zina tidak akan berzina ketika ada iman di dalamnya. Jadi itu menyimpulkan bahwa amal sangat ataupun berkaitan kondisi amal, kondisi keyakinan, kondisi keimanan. Jadi tadi yazid wa yanqus bisa berkurang, bisa nambah. Bisa berkurang, bisa nambah. Yazid menambah, yanqus atau berkurang. Gitu. Yang beda dengan Murji'ah mah tetap jadi si ini teh 100%. Gitu karena memang dia tuh melihat kaum Khawarij yang gampang mengkafirkan, ya. Ketika seorang tadi membunuh kafir gitu kan, ketika menyepakati
yang bisa merugikan kaum muslimin, itu yang menurut dia merugikan, dikafirkan. Sehingga dia makanya apa, Khawarij itu kan keluar dari dikatakan Khawarij itu karena keluar dari kelompok kaum muslimin saat itu ya, dari baik itu dari Ali maupun dari Muawiyah. Gitu. Tetapi posisinya dia tuh bukan malah menyatukan gitu, malah jadi satu entitas baru yang kerjaannya mengkafirkan gitu. Bahkan sampai membunuh orang yang ini, akhirnya nimbul entitas baru seperti itu. Nah, Murji'ah kebalikannya gitu kan, tidak gampangan, tapi dia bahkan memisahkan tadi seperti itu. Nah, dicari-cari referensinya, ternyata referensi ulama-ulama Murji'ah ya, ada beberapa, saya lupa lagi namanya. Habis gitu kan, artinya tidak banyak diterbitkan buku-bukunya itu, kecuali mungkin didapatkan dari Ahnaf ya, pengikut-pengikut Hanafiyah. Ada juga yang ekstrim seperti Murji'ah gitu. Tetapi kalau Ahnaf masih tetap mengaitkan amal dengan amal gitu. Hanafiyah itu. Artinya pada saat misalkan ada orang sholat membunuh itu, sholatnya itu sebetulnya tidak menambah keimanannya. Bisa jadi ketika sholatnya lalai, dia sebenarnya bukan sholat, tapi malah kayak kejadian kemarin-kemarin ya, sholatnya itu untuk apa untuk nyuri kan itu, untuk nyuri di masjid. Ada juga yang karena bacaan imamnya panjang lalu diserang kan gitu ya, di Malaysia itu ya kejadian. Di Malaysia itu ya yang kalau nggak salah. Gitu. Info gitu. Atau ketika zaman orgil, nah kan kejadiannya waktu sholat ya, artinya dia menjadi makmum juga gitu kan, tapi tiba-tiba nyerang gitu. Berarti kan dia tingkat sholatnya nggak benar gitu kan, tingkat khusyuan ataupun niat sholatnya mungkin bisa jadi bukan karena sholat seperti itu. Nah, ini juga bahwa keimanan tadi ya, itu kalau kita bicara saat ini gitu kan, terjemahan ataupun makna keimanan itu dengan diartikan dengan amal perbuatan itu sangat terlepas. Bisa jadi di sini adalah bagaimana keimanan itu adalah bagian daripada moralitas. Ya itu. Masuk ke situ, ke akhlak. Jadi terintegrasi ya di dalam dirinya itu, makna itu mencakup termasuk ke dalam moralitas. Dan ini yang sepertinya belum tergambar di realitas kaum muslimin di Indonesia. Gitu. Jadi keimanan itu belum ketika dia berakhlak, berperilaku, berkepribadian. Jadi kepribadiannya masih merujuk ke idola mereka gitu kan, merujuk kepada asatirul awalin, orang-orang yang dulu. Mungkin saya juga mencoba untuk menambah wawasan terhadap di lampiran akhir itu, pemikiran dengan pandangan-pandangan di luar pandangan agama ya, karena ini sekarang berkembang, agnostik dan sebagainya gitu kan. Jadi iman itu kan tadi dikatakan bisa turun, bisa naik. Iya, betul. Nah, itu emang hukumnya seperti itu ya, ataukah bagaimana gitu maksudnya? Apa ketika saya imannya turun atau ketika saya naik? Ya memang takdirnya memang begitu hukum iman. Ya, itu tadi makanya para ulama tadi Ahlussunnah wal Jamaah mendefinisinya seperti itu. Nah, ini landasannya ternyata ada tadi hadis-hadis yang dibacakan tadi. Jadi di hadis-hadis itu tergambarkan bahwa iman itu sangat terkait dengan amal. Jadi itu. Jadi sesuatu yang nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi bisa jadi ketika imannya lemah sehingga dia berbuat sesuatu yang salah, atau karena dia banyak berbuat baik akhirnya imannya kuat gitu, menambah kekuatan, bisa jadi sering menguatkan. Ya kalau kita seumpama ketika sesuatu
mengalami kondisi yang secara ini ilfil lah, kurang enak rasa gitu kan. Ya coba dengan dikir gitu, kita ke dikir. Dengan dikir itu bisa menguatkan dia, gitu kan. Menguatkan diri kita, dan itu adalah keimanan. Jadi kalau saya ini kan mencoba menginikan bahwa keimanan itu sangat kaitan dengan tadi keyakinan ya Allah ada, yang gaib ada, pembenaran ya terhadap yang gaib. Kemudian di situ juga ya tidak hanya di dalam hati, tetapi iman juga adalah ada dibuktikan dalam perbuatan. Gitu. Jadi seorang bisa jadi terpengaruh keimanannya gara-gara amal maksiat gitu kan ketika dia ini atau dosa. Nah demikian juga bahwa keyakinan yang kuat ini bisa memunculkan karena ketaatan kepada Allah SWT dengan melakukan amal-amal soleh. Dan itu menambah keimanannya. Gitu. Jadi ada apa namanya di kaitan. Jadi kalau kita lihat di hadis-hadis tadi, ketika seorang apa namanya beramal soleh maka dia naik imannya, gitu kan, imannya. Jadi amal soleh itu banyak ya artinya dari sisi niatnya, kemudian hatinya, kemudian perbuatannya. Jadi terkait. Nah kalau di dalam tadi konteks moralitas, ya, kepribadian itu juga bagian daripada itu. Jadi pembenaran ataupun keimanan itu menyangkut. Makanya hadis tadi al imanu bid'un wa sab'una syubah itu kan hadis itu sangat populer. Jadi menggambarkan bahwa iman itu tidak hanya sekedar di masjid sholat gitu enggak. Itu. Semua kehidupan itu adalah iman. Pengaruh pada. Jadi sampai dikatakan imatatul ada anetorik, ada sampah dibersihkan itu bagian dari iman. Walaupun anadopatu minal iman masih diperbincangkan apakah hadis atau bukan. Bukan ya itu kan. Yang itu sesuai hadis itu at-tuhur syatrul iman. Itu yang benar. Tapi diserahkan ke tempat lain. Intinya di situ kan seperti masalah lingkungan sampai situ saja gitu kan, itu kata hadis itu syu'batu minal iman, bagian pada iman. Gitu. Jadi kalau sekarang kita banyak menjadikan referensi Jepang sebenarnya, karena memang seharusnya kita seperti itu. Jadi nilai keimanan itu ada di dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Ada dalam masalah apa namanya, ada di kebersihan, kemudian ada di tanggung jawab, ya seperti itu. Ada di kan kalau kita lebih luas lagi, seumpama meyakini tentang keberadaan Allah gitu kan, di hadis Arba'in mungkin dibahas tentang ihsan, itu kan keimanan ya. Dan itu adalah perkara agama yang di hadis itu merupakan fondasi agama. Apa iman, Islam, ya rukun iman, rukun Islam dan ihsan gitu. Itu satu kesatuan gitu, gak bisa dipisahkan. Nah ini yang apa namanya kurang tertanam ya, kita perkara keimanan itu adalah perkara yang memang menyangkut semua hal. Dan ini harus ditanamkan ke dalam setiap jiwa kaum muslimin ya, pemahaman ini gitu. Jadi jangan dipisahkan antara keimanan dengan kehidupan sendiri. Jadi kepribadian lah itu ya, itu yang hilang saat ini, Dan ada kan makanya saya mungkin pernah cerita yang ada mahasiswa yang sebenarnya bukan mahasiswa perguruan tinggi unggulan yang ini, perguruan tinggi yang inilah swasta, kemudian tapi di situ pemikiran mahasiswanya itu udah penting yakin wena hate senetek kudu ada keterikatan dengan ibadah ya. Atau yang sungkap dengan tokoh, seorang tokoh kan tidak terikat dengan ritual-ritual ya yang sering kali menimbulkan perpecahan, gitu kan gak enak banget gitu. Dengan itu dia membebaskan diri dari itu gitu kan. Yang penting mah elingnya gitu.
Ini ada, makanya saya karena beberapa kasus gitu kan dicoba untuk diperbandingkan ya, iman menurut agnostisisme gitu kan, agnostik itu tidak memastikan adanya Tuhan, tidak menolak maupun menerima ya. Karena dia tidak bisa dilakukan pembenaran secara empiris gitu. Jadi ada seperti itu ya, ada seperti itu. Jadi etika dan moral itu menurut agnostisisme itu agnostik ya, itu berbasis pada rasionalitas ya, kemanusiaan, pengalaman sosial itu. Ketika yang dianggap situ dia menenangkan gitu kan, ini sudahlah gitu-gitu. Tidak ada kaitan dengan ini. Ini sekarang banyak loh kita dapatkan di pemikiran-pemikiran. Udahlah jangan ngobrolin Tuhan, ketuhanan ini. Itu penting mah bagaimana kita bisa berbuat baik pada orang lain gitu kan. Bisa nyelamatin orang, bisa membahagiakan orang, tidak jahat pada orang, udah cukup begitu. Ini sangat berbahaya ya. Ini kenapa? Karena ada nilai yang dihilangkan, yaitu keimanan pada Allah SWT. Ajaran-ajaran dan sebagainya. Nah kalau tadi iman dipisahkan dari amal, itu semakin ini saja. Nah untungnya kita itu, ya kalau kayak kata Murji'ah sih masih di dalam lingkup Islam, ya artinya dia masih dalam lingkup, masih meyakini kepada Allah, cuma memisahkan saja. Jadi amal itu tidak mempengaruhi keimanan. Keimanan 100% tetap ketika seorang melakukan dosa. Gitu. Kalau masih ini, yang di luar itu, ya, seperti pemikiran-pemikiran bahaya, ya, mencabut nilai agama dari seseorang, dimasukkan nilai-nilainya berdasarkan pengalaman empirik, sosial, gitu kan. Bagaimana supaya tidak terjadi tidak menimbulkan konflik, tidak menyakiti orang, udah gitu aja. Kan banyak. Penting malah sekarang saya tidak menyakiti orang. Penting saya bisa membantu orang. Masalah keyakinan urusan diri saya. Gitu. Urusan ini yang ada yang. Dan ini akhirnya kan banyak sekali di situ menjadi pembenaran-pembenaran terhadap perilaku-perilaku seseorang yang menyimpang. Gitu. Itu ya yang ini kan. Kalau kita coba merefleksikan lah dengan pemahaman-pemahaman atau pemikiran-pemikiran yang berkembang saat ini. Tidak hanya saat ini, memang dari dulu juga ada ya. Itu juga agnostik itu muncul di tahun 1800-an. 1800. Kalau di Indonesia itu 1800 itu zaman Raja Nun. Oh, udah zaman perang ya. Udah ada Belanda, kemudian muncul POC ya, perang Aceh. Udah ada. Ya. Itu. Kalau fenomena agnostik itu apakah kita bisa simpulkan begini? Agnostik itu kan ada semacam ketidakpercayaan kepada oknum-oknum yang beragama, gitu ya. Apakah itu juga bermakna sebetulnya ada degradasi bagi pemeluk agama untuk menjelaskan tentang bagaimana beragama yang baik? Sehingga orang agnostik itu melihat kok sigetir, akhirnya membentuk seperti kelompok baru. Iya, betul. Yang sesuai dengan pemahaman mereka. Memang begitu. Ya. Jadi semacam antitesa. Kalau kita lihat di dalam beberapa kasus yang saya lihat gitu kan, itu kan sama. Bahkan ada jemaah siapa di sini kan, pernah bersama tokoh itu umroh dan bangga berfoto dengan beliau gitu kan. Setelah mengetahui itu, bisa jadi karena yang dia ungkapkan kan perpecahan, artinya timbul konflik gara-gara masalah keimanan, masalah beda pendapat, beda antar golongan terjadi gitu kan. Di dalam satu keyakinan bahkan terjadi, itu kan sebenarnya seperti itu. Tetapi dia tidak melihat secara komprehensif juga ya. Satu konflik itu kapan terjadinya, di mana kejadian dan kenapa terjadi gitu kan, ada sebab-sebab yang latar belakang.
Nah itu yang apa namanya, ya karena tadi bisa jadi pemahaman kita adalah kewajiban kita untuk menyampaikan pemahaman tentang keimanan itu ya adalah suatu yang memang tidak hanya dalam hati tetapi ada perbuatan yang mencakup semua perbuatan baik gitu kan. Gitu. Jadi akhlak itu bagian daripada keimanan. Jadi hadis tadi itu menunjukkan bahwasanya keimanan itu mencakup seluruh perbuatan. Nah, ketika tadi melihat satu hal-hal yang sifatnya kontradiktif dengan apa yang diajarkan, itu adalah kenapa? Karena pemahaman dan keimanan sendiri yang tidak diterjemahkan dengan perbuatan, tidak ditularkan, tidak di apa namanya dibuktikan ketika dia di dalam eh, apa namanya perbuatan, di dalam kenyataan. Ketika mereka di sekolah, ketika mereka di jalanan, ketika ada di pasar, ketika ada di kantor, ketika memimpin satu, ketika berkuasa, menetapkan satu kebijakan, itu keimanan nempel. Jadi kalau termasuk kalau kita lihat, kalau karena saya ini ya bagian budaya perusahaan, di banyak referensi-referensi yang diambil daripada budaya perusahaan-perusahaan di Jepang kayak Toyota dan sebagainya. Atau bagaimana etos kerja orang Jepang ketika melakukan bisnis ya, di pelayanan termasuk. Itu kan banyak dikaitkan dengan budaya mereka, culture mereka yang menuntut tentang kesempurnaan, kemudian pelayanan, kemudian apa? Continuous improvement gitu kan, senantiasa membuat input perbaikan-perbaikan gitu. Nah itu tuh ternyata sudah terbiasa dilakukan di dalam keyakinan keseharian mereka, di kampung mereka gitu kan. Itu dibawa terus gitu. Dibawa terus ketika mereka bekerja. Ya. Jadi kalau kita lihat Pak Arif semua getol dalam ngurus hewan dengan sampai sempurna gitu kan, maka dia dibawa juga ketika bekerja. Dia tidak akan melakukan sesuatu kecuali dilakukan dengan sempurna. Ada apa namanya beberapa ini ya, beberapa itu dibiasakan gitu di dalam ini. Jadi ada beberapa kejadian yang mana orang Indonesia disatuin sama Jepang katanya. Itu kalau orang Jepang itu lama katanya terus melihat sesuatu itu detail banget dan sesuai dengan SOP gitu. Sampai diukur gitu, bau duanya sampai diukur tingkat kekuatan ngebaul gitu kan. Kalau orang kita mah aduh guys. Nah ini juga dalam hal misalnya dalam beli barang gitu ya, ada di situ ada pokoknya. Ya. Kita malas puasa kan? Ah itu. Puasanya dan kemudian tadi Pak, apakah tokoh yang dimaksud agnostik tadi itu apa ya? Islam juga? Bisa jadi. Gitu ya? Iya. Karena dia kan menyatakan itu. Bahkan kan dia bareng-bareng ada gambar dengan ritual yang ada di satu tempat, saya nggak tahu di mana itu. Iya beredar itu. Ya itu, dan itu juga merebak tadi nggak jauh, nggak selang dari, jadi ternyata secara bersamaan ditemukan juga di kalangan mahasiswa. Dan mahasiswa tadi punten yang dia nerima inilah bantuan dari pemerintah gitu. Apa sih program yang diberikan ke kampus untuk membiayai kuliah KIP. Nah itu. Ya, artinya bukan kampus ternama gitu kan yang isinya mahasiswa cerdas gitu ya. Tapi dari sisi ini juga biasa gitu kan, kemudian secara ekonomi juga, tapi dia sudah begitu. Jadi waktu itu ceritanya ketemu kan teman saya ngobrol karena dosen di situ. Ngobrol lah. Jadi ditugaskan ngajar di situ karena untuk mencari suasana kuliahnya itu ya di luar kelas, di kantin, dibawa ke kantin, ditraktir gitu kan. Terus waktu sholat atau apa gitu, dia diem aja gitu. Ternyata kenapa gitu tanya. Kayaknya dia punya keyakinan itu. Kan
sholat. Ke sholat. Yang penting berbuat baik. Berbuat baik, yang penting hati saya tenang, kemudian berbuat baik, tidak ini. Kalau nggak tenang baru sholat. Dan saya juga pernah punya teman seperti itu. Jadi, tapi alhamdulillah balik lagi. Jadi pas ketemulah teman seangkatan, ya reunian tidak resmi gitu, kumpul di rumah. Pas waktu sholat, nah saya mau sholatnya terpuguh gitu. Karena saya tahu sebelumnya biasa kan ya, tapi ketika pertemuan waktu itu terpuguh gitu, sampai huruf, udah teret, hanya sekedar gitu. Ngobrol-ngobrol, kernaon. Kok kernaon? Udah ini aja ngobrol tuh. Ya, termasuk juga ada yang kebawa ke tadi ke apa? Menyatu dengan alam gitu kan. Seperti itu. Jadi ritual atau apa kayak sholat itu jangan ya sudahlah itu. Iya soalnya dia melihat sudah tidak nggak pengaruh kemudian karena tadi bisa jadi melihat orang-orang yang sholat itu ngaruh dalam kehidupannya. Sholat tapi merusak, sholat tapi merambah gitu kan kalau konteks dia waktu itu menyatu dengan alam. Non pengaruhnya gitu. Jadi alam itu bisa terjaga, namun di situ disebutkan bahwa itu ada yang ngajaga gitu. Ada penghuninya gitu, orang takut ke situ. Kalau di situ kita menyatu dengan mereka, kita melakukan sesajen itu yang pernah saya setelah banyak diskusi ternyata wah pemikirannya ke situ. Makanya kalau dibandingkan tadi kita di ujung itu di lampiran akhir itu sengaja karena itu ada dan ada di kita pemikiran seperti itu. Nah ini setelah lama gitu ya kalau ini betul diingatkan kembali gitu kan terhadap ajaran yang benar. Ada yang kembali itu dia ngaku sendiri, yang saya sebalik deh, naon, ya sedang dipikir-pikir kan Rasulullah tuh diutus seperti itu gitu kan. Rasul aja tidak begitu gitu kan. Ya syukurlah, alhamdulillah balik lagi. Asalnya saya khawatir tuh orang itu pinter dan ya biasalah masuk ke dunia kuliah, dapat filsafat dan sebagainya, pecinta alam, kemudian masuklah pemikiran-pemikiran itu sanalah gitu kan. Karena memang bisa jadi tadi yang dia alami, udahnya dia lihat dengan ritual dan perilaku orang beragama saat ini itu tidak masih parsial gitu kan dan garing menurut dia gitu. Nyebut we sana agama tapi kelakuan naon gitu. Itu yang makanya pemahaman tentang keimanan itu mesti tadi kita terjemahkan bahwa iman itu tidak hanya sekedar itu. Ini Bapak-Bapak sekalian, makanya Ibnu Katsir ini sangat dalam ya, mengutip dari pendapat itu sangat dalam karena di balik pendapat para ulama ini ada dalil-dalil yang menguatkan, ya, dalil yang menguatkan tentang ini. Yang kalau kita terjemah sekarang memang tadi kita terlalu tekstual dalam menerjemahkan keimanan itu apa gitu ya penuh. Yang kewajiban kita tadi untuk menginikan Jadi kalau dalam hadis itu bahwa keimanan itu akan tercerabut ya dalam diri seorang mukmin ya. Tunzaul minal mumin itu akan tercerabut ya urwatul Islam itu ikatan-ikatan keislaman keimanan itu akan terjauh satu persatu itu kan dari kaum muslimin ya yang nanti itu hanya tertinggal sholat gitu itu kan fenomena saat ini gitu. Jadi seorang itu hanya terlihat sebagai seorang muslim itu hanya sholat saja gitu. Dia masih sholat gitu selain itu meninggalkan keislamannya dia keluar daripada Islam. Artinya ketika dia tadi di luar itu dalam berperilaku, dalam bertindak itu sudah tidak berbasis pada keislaman tetapi yang lain.
Padahal tadi iman itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Itu tentang keimanan. Ini kemudian tentang di sini kan yu'minuna bil ghaib, apa disebut dengan ghaib? Ini banyak pendapat di sini. Yang ghaib itu ada yang mengatakan ya sesuatu yang apa namanya? Yu'minuna bil ghaib, mereka beriman pada Allah, kemudian ada mengerti sesuatu yang tidak bisa terlihat lah gitu ya, seperti itulah. Yang tidak bisa dirasa gitu kan. Ini yang ghaib. Jadi al-muradu hahuna faqad ikhtalafa ibaratu salaf fihi ya, dan semuanya wa kulluha shahihah. Jadi tentang ghaib itu di sini para ulama berbeda pandangan tentang yang ghaib itu, dan tapi semuanya benar. Jadi qala Abu Ja'far Ar-Razi dari Anas dari Abil Aliyah dalam firman Allah yu'minuna bil ghaib. Jadi yu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa jannatihi wa narihi wa liqaihi wa yu'minuna bil hayati ba'dal maut wa bil ba'ts. Fa hada ghaibun kulluh. Jadi al-ghaib di sini adalah Allah beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya serta hari akhir, tentang surganya, nerakanya, pertemuannya ya dengan Allah Subhanahu wa taala, serta beriman terhadap kehidupan setelah kematian dan hari kebangkitan, dan inilah masalah ghaib semuanya. Jadi imanul bil ghaib termasuk itu semua. Keimanan kepada Allah, malaikat. Walaupun kalau kita lihat ceramah Gus Bah itu, kalau kepada Allah itu gak disebut yang ghaib katanya. Karena Allah itu kan ada buktinya, bisa dilihat makhluknya ini, jadi bukan ghaib. Kalau ini referensi beliau nih, Gus Bah. Nah ini apa namanya, Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ibnu Abi tadi ya, bahwa tentang yu'minu bil ghaib, mereka beriman kepada Allah tadi ya sudah. Kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, surga neraka, serta perjumpaan dengan hari kiamat. Dengan Allah serta kehidupan, ya beriman kepada kehidupan setelah kematian, kebangkitan. Itu semuanya adalah perkara gaib. Dan juga sama ya, keimanan seperti ini juga mesti ini kan, karena perilaku jahiliyah yang tidak mengetahui alam gaib atau kehidupan setelah kematian itu ada kan saat ini. So tahu aja, belum ngalamin aja udah ngomong gitu seperti itu ya. Gitu. Jadi yu'minuna bil ghaib. Jadi ciri-ciri orang muttaqin itu adalah mereka beriman pada yang ghaib. Itu tadi, beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari akhir. Kemudian As-Sudi ya mengatakan dari Abul Malik, dari Abi Shalih, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, yu'minuna bil ghaib wala yu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wan nasi wal ba'si badal maut wal hayat badal maut wa yu'minuna bil jannah wan nar wal hisab wal mizan. Ini tambahkan kalau di sini. Jadi beriman tentang adanya neraka, surga neraka, adanya penghisaban serta al-mizan. Kemudian al-haud was syafa'ah. Haud itu adanya telaga nanti di akhirat, dan syafaat. Bedanya haud dengan al-kausar apa? Ada catatan kaki di bawahnya. Nah, kemudian Qatadah juga mengatakan bahwa ada satu asar ya dari sejumlah sahabat bahwa adapun yang dimaksud dengan gaib adalah segala sesuatu yang tersembunyi dari pengetahuan manusia, seperti unsur surga, neraka, dan segala yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Muhammad bin Abi Muhammad dari Ikrimah atau dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa firman Allah Subhanahu wa taala yu'minuna bil ghaib adalah beriman kepada apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian As-Sauri mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-ghaib adalah Al-Qur'an, termasuk Al-Qur'an disebut al-ghaib karena Al-Qur'an itu ya kita nggak tahu kan saat diturunkannya, kemudian kandungannya itu banyak hal-hal yang berkaitan dengan yang gaib juga gitu kan. Kemudian sesuatu seperti sejarah masa lalu gitu kan, itu yang gaib kadang-kadang belum terbuktikan secara empirik.
Kemudian atau bin Abi Rabah berkata, barang siapa yang beriman kepada Allah, sungguh ia telah beriman kepada yang gaib. Kemudian beriman yang gaib maksudnya adalah perkara-perkara yang gaib dalam Islam. Orang seperti Zaid bin Aslam mengatakan bahwa orang beriman kepada yang gaib maksudnya kepada takdir. Nah, ini banyak sekali. Nah, Ibnu Katsir menyimpulkan bahwa semuanya pendapat itu berdekatan maknanya. Jadi termasuk adalah perkara gaib adalah yang wajib sesuatu yang diimani. Di sini Ibnu Katsir mengutip satu hadis. Nah, ini satu hadis yang mungkin ini bisa jadi refleksi terhadap gaib, sesuatu yang tidak mengetahui, tidak merasakan, tidak melihat, tidak mendengar juga secara langsung. Tentang dari hadis dari ini dari Sa'id bin Mansur menceritakan kepadanya Abu Muawiyah dari A'mas, dari Ammarah bin Amir, dari Abdurrahman bin Jazid, dia mengatakan, kunna inda Abdullah bin Mas'ud julusan fadzakarna ashabin Nabi SAW wa ma sabaquna bihi faqala Abdullah, bahwa kami duduk ya bersama dan di situ ada Abdullah bin Mas'ud, dan beliau menyampaikan tentang sahabat Nabi dan orang-orang yang mendahuluinya gitu. Kemudian inna amra Muhammadin kana bayinan liman ra'ahu. Nah, ini bahwasanya perkara Nabi Muhammad itu telah jelas bagi orang yang melihatnya. Walladzi la ilaha ghairahu ma amana ahadun qatun imanan afdalu min imanil min bigoibin. Jadi tidak ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengimani yang lain, itu tidak ada keimanan yang paling utama daripada keimanan pada yang gaib. Kemudian beliau membaca Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi keimanan pada yang gaib adalah keimanan yang paling utama. Kemudian di sini ada hadis ya, dari Ibnu Abi Hatim ya, dari Ibnu Mardaweh dan Al Hakim dalam Mustadraknya. Al Hakim mengatakan hadis ini sahih yang menurut syarat Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya. Jadi hadisnya itu adalah Abi Jum'ah ya, seorang sahabat Nabi SAW dari kalangan Ansor, telah menceritakan satu hadis. Abu Jum'ah itu kalau bukan seorang Ansor ya, bahkan Abu Jum'ah itu adalah seorang sahabat yang berasal dari Syam. Jadi yang tidak dari Muhajir atau Ansor, tapi dia seorang berasal dari Syam. Dia menceritakan bahwa ketika itu hadisan sami itu min Rasulullah SAW. Jadi kata Abu Jum'ah, uhaditsuka hadisan jayyidan. Nah, jadi di sini Abu Jum'ah mengatakan satu pertanyaan ya, aku berkata, ya kata Abu Jum'ah, sampaikanlah kepada sebuah hadis yang dengan dari Rasulullah. Dia berkata, aku akan menyampaikan kepadamu satu hadis yang bagus. Jadi kata Abu Jum'ah, kami makan siang bersama Rasulullah SAW. Ya. Jadi kata Abu Jum'ah itu, dan bersama kami juga ada Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Kemudian Abu Ubaidah bertanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna. Kata Abu Ubaidah ibnu Jarrah mengatakan, wahai Rasulullah, adakah orang yang lebih baik dari kami? Ya. Aslamna maka wajahadna maka, kata Abu Ubaidah, kami masuk bersamamu dan kami berjihad bersamamu, wahai Nabi. Kemudian Nabi menjawab, qala na'am. Jadi pertanyaan Abu Ubaidah itu, apakah ada seseorang yang lebih baik daripada kami? Ini kan, nah kata Nabi ada. Siapa ini? Ini luar biasa ya. Qaumun yakununa min ba'dikum yu'minuna bi walam yarawni. Jadi kaum yang akan datang sesudah kalian, mereka beriman kepadaku, padahal mereka belum pernah melihatku. Gitu. Ini hadis sahih ya, dan ada banyak jalan lagi, ada beberapa redaksi-redaksi yang lain, semuanya sahih.
Jadi kata Rasulullah di sini ada yang lebih, apakah kata Ibnu Jarrah ini bertanya kan gitu ya, wahai Rasulullah, adakah seseorang yang lebih baik kepada kami gitu. Karena Abu Jarrah seorang sahabat yang beriman dan melihat bersama Nabi, melihat naik kuda berjihad bersama Nabi, kan itu utama. Bahkan ada hadis yang khairul qurun qarni kan. Ini hadis itu sebaik-baik generasi adalah generasiku kan gitu. Sehingga Abdurrahman Ubaidah ibnu Jarrah ini mengatakan, adakah yang lebih baik daripada kita gitu. Kata Rasulullah, "Na'am, ada." Siapa itu? Orang-orang yang setelah kalian gitu kan. Mereka beriman kepada Rasul tapi tidak melihatnya. Mudah-mudahan seperti kita. Tidak. Itu kan yu'minuna bil ghaib. Ya, Ibnu Katsir mengutip hadis ini kan. Ini kan mereka merefleksikan yu'minuna bil ghaib. Buat kita, orang-orang yang setelah Nabi itu kan nggak pernah melihat Nabi. Gitu kan. Nah, ini yu'minuna bil ghaib. Dan ternyata yu'minuna bil ghaib seperti ini juga adalah Rasulullah telah menjamin bahwa ada seperti dia khairun minna gitu kan, ada kelompok yang dia lebih baik. Ada yang menafsirkan bahwa itu adalah generasi tabi'in gitu. Ya mudahan tidak menutup kemungkinan kita semua gitu kan beriman pada Nabi SAW tanpa melihat Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi SAW. Demikian mungkin baru setengah ayat, mudah-mudahan bermanfaat dari kajian ini, menambah keimanan kita, menambah keimanan kita kepada Allah SWT, keimanan kepada kebenaran apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Baik, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.